Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih bab larangan duduk bermajelis dengan ahli bid'ah. Kita sudah sebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian juga penafsiran serta nasihat para imam agar seorang muslim ahlu sunnah itu tidak bergampangan duduk dengan ahli bid'ah. Terakhir kemarin kita sampaikan perkataan Al-Imam Syaukani ya. Syaukani. Nasihat yang begitu besar dan betapa bahayanya duduk dengan ahli bid'ah. Halaman 478. Dan para imam terdahulu mengkhawatirkan diri-diri mereka terpengaruh dengan pemikiran atau syubhat dari ahli bid'ah. Oleh sebab itu kita lebih layak untuk dikhawatirkan diri kita dari mendengarkan pernyataan-pernyataan para pengekor hawa nafsu serta syubhat-syubhat mereka yang membahayakan bagi agama kita dan keyakinan kita yang selama ini kita yakini akan kebenarannya. Jadi jangan sampai kesesatan ahli bid'ah itu yang disebarkan ahli bid'ah itu masuk ke dalam hati disebabkan kita duduk mendengarkan pernyataan mereka. Termasuk di sini ya, handphone ini. Bahkan lebih mudah sekarang untuk mendengarkan ahli bid'ah tanpa harus mendatangi majelisnya. Gitu, kita harus hati-hati ini. Jadi secara hukum asal itu haram hukumnya sebenarnya. Kalau kita melihat video orang yang dikenal, diketahui dia adalah penyebar bid'ah. Secara hukum asal kita telah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, fala taq'udu ma'ahum. Kemudian kita telah menyalahi ijma' para salaf. Bahwasanya mereka sepakat melarang kaum muslimin duduk bermajelis mendengarkan ahli bid'ah. Kecuali dari kalangan ahli ilmu untuk apa? Membantah. Menyingkap kerusakan ahli bid'ah. Terus kita lanjutkan di situ halaman 478 tuh. Bahkan hampir-hampir tidak ada kesesatan para pelaku bid'ah. Melainkan kesesatan mereka itu mereka dukung dengan dalil-dalil syar'i untuk mendukung bid'ah dan kesesatan mereka. Ini berulang kita sampaikan ini ya. Jadi di tengah-tengah umat ini tidaklah suatu kesesatan muncul di tengah-tengah umat ini, hampir tidak ada
kesesatan itu tidak ditopang dengan dalil. Hampir-hampir tidak ada. Jadi hampir semua bentuk bid'ah atau hampir semua bentuk kesesatan dalam beragama ini ditopang oleh para pelakunya dengan dalil syar'i. Ini. Supaya manusia mengikuti, terpengaruh. Namun, dalil syar'i tersebut mereka pahami dengan pemahaman yang batil serta menyimpang jauh dari kebenaran. Insya Allah. Dan inilah salah satu hikmah betapa bahayanya duduk dengan ahli bid'ah. Di mana mereka membawa ayat, membawa hadis untuk menyebar bid'ah mereka. Namun dengan pemahaman mereka yang batil. Yang sesat dan menyesatkan. Sehingga banyak sekali di antara kaum muslimin, khususnya orang-orang awam. Bahkan juga tidak sedikit dari kalangan para pelajarnya. Begitu mudah terpengaruh dengan tipu daya mereka. Ini ya. Akhirnya gak ngaji sunah-sunahan wis ya. Yang penting ngaji di mana saja, yang penting ngaji. Akhirnya kayak gitu. Jadi sudah gak ada filter sudah. Gak ada filter untuk membedakan mana yang layak diambil ilmunya dan mana yang tidak layak diambil ilmunya. Ada filter sudah. Disebabkan dia sudah terpengaruh dengan syubhat dari kalangan ahli bid'ah. Nauzubillah, ini bahaya ya. Dan yang juga perlu kita ingat, bahayanya ini tidak hanya sebatas bahaya untuk kita di dunia saja. Tapi juga bahayanya akan kita bawa sampai mati. Sampai mati. Kenapa kalau kita yang haram saja kita berusaha untuk menghindar? Tidak mau bertransaksi dengan transaksi-transaksi yang haram. Kita berusaha untuk menghindar itu semuanya. Tapi kenapa perkara yang jauh lebih besar daripada sebatas perkara yang haram yang semuanya kita tahu. Kok banyak di antara kita yang bermudah-mudahan di dalamnya. Ini. Masya Allah. Nah, di sini kita nukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau rahimahullah mengatakan, La tajidu mubtadi'an. Tidaklah engkau mendapati seorang ahli bid'ah. Mimman yantasibu ilal millati. Dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama ini. Yang ngaku Islam, yang ngaku pengikut sunnah. Tidaklah engkau menjumpai ahli bid'ah yang menisbatkan diri kepada agama ini. Illa wa huwa yastashhidu ala bid'atihi bidalilin syar'iyyin. Kecuali dia akan mengemukakan dalil syar'i untuk mendukung bid'ahnya. Kira-kira benar gak omongan Syatibi? Benar adanya di zaman kita sekarang ini. Karena kalau orang ngomong gak usah Quran, gak usah sunnah, hukumnya apa? Ada orang tokoh agama ngomong gak pakai Quran, gak usah sunnah, hukumnya kafir. Gak pakai Quran, gak pakai sunnah kok. Ya kafir. Atau pakai Quran saja nggak usah sunnah-sunahan, hukumnya kafir. Itu. Quran dan sunnah kan nggak bisa dipisahkan, nggak iso. Ya kafir hukumnya, itu sama saja menolak Islam. Ya itu. Maka ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ah mereka berdalil dengan Quran sunnah untuk menopang bid'ahnya. Namun fayunazziluhu ala ma wafaqa aqlahu wa syahwatahu. Namun memahami dalil itu sesuai dengan akalnya dan hawa nafsunya. Nah, kayak itu ya. Ya kayak dulu yang pernah kita contohkan martabak ya. Rujak ya. Apa maneh, Gado-gado ya. Masya Allah. Jadi untuk mendukung maulid itu mereka topang dengan dalil. Untuk membenarkan perayaan maulid Nabi itu loh. Mereka topang dengan dalil syar'i. Maka terkumpullah sebuah kaidah namanya martabak. Itu ya. Rujak. Gado-gado ya. Masya Allah. Tadi panganan malian ya. Masya Allah. Terus kemudian, oleh karena itulah
halaman 479. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam memilih teman. Apalagi mendengarkan orang-orang yang menyampaikan agama Allah kepada kita. Kita tidak boleh sembarangan duduk di majelis-majelis keagamaan. Ya. Kita harus duduk di majelisnya para dai-dai ahlu sunnah. Yang mana mereka diketahui berada di atas akidah yang benar dan pemahaman yang benar. Bukan duduk di majelis ilmunya para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah yang diketahui memiliki akidah yang menyimpang serta pemahaman yang menyimpang pula. Termasuk duduk di majelisnya seorang yang dikatakan ahlu sunnah, namun dia duduk dan bermanis-manis dengan ahli bid'ah. Ini juga gak boleh ini. Ya, juga gak boleh. Seperti pernyataan para imam sebelumnya. Kalau kamu melihat ada orang duduk dengan ahli bid'ah dari kalangan ahlu sunnah, maka orang kayak gini lebih berbahaya daripada ahli bid'ah itu sendiri. Sampai kayak gitu. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ada yang katanya ahlu sunnah kayak gitu, kita harus hati-hati. Ini bukan kita membenci, bukan ini karena hawa nafsu. Tidak, ini karena nasihat para imam. Karena ini merupakan prinsip di antara prinsip agama. Itu. Nauzubillah min zalik. Karena duduk di majelis mereka, hal itu sangat membahayakan agama kita yang akan kita bawa sampai berjumpa dengan Allah dan akan kita pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Gitu. Jika seseorang duduk di majelisnya para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah yang getol dalam menyebarkan kesesatannya dan syubhat-syubhatnya, lalu hal itu masuk ke dalam hatinya, lalu dia mengikuti kesesatannya, hal itu akan menjadi penyesalan baginya yang sama sekali tidak berguna nanti pada hari kiamat. Nah, di sini kita nukilkan sabda Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi kalau kita nggak tahu manhaj seseorang, bagaimana akidahnya, kita lihat berteman dengan siapa. Akan kita ketahui nanti, oh ternyata seperti ini dia manhajnya, akidahnya. Seperti itu. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya dia waspada, salah seorang di antara kalian waspada dengan siapa dia berteman dekat. Jadi Islam masalah pertemanan pun juga diatur. Kita juga harus selektif dalam memilih teman. Kalau teman saja harus selektif, apalagi berkaitan dengan masalah ilmu agama. Ya, Masya Allah. Kemudian juga di sini kita nukilkan penyesalan orang-orang yang salah teman. Salah dalam memilih teman itu nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya. Allah Ta'ala mengkabarkan dalam kitabnya penyesalan orang-orang yang mereka salah di dalam memilih teman dekat. Karena teman dekatnya telah menyesatkannya dari jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan ingatlah hari ketika orang zalim itu menggigit dua tangannya. Dimasukkan jari-jarinya ke tangannya. Sebagai tanda apa ini? Penyesalan. Gitu. Yaqulu ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila. Lalu dia mengatakan, orang menyesal ini, orang yang salah dalam memilih teman ini, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Aku mengambil jalan bersama orang-orang yang mengikuti Rasul. Nah, tapi saat itu penyesalan sudah tidak ada gunanya. Itu. Mungkin sekarang orang bisa saja nggak percaya, iya. Bebas kok, di dunia kan pilihan ya. Di dunia pilihan. Namanya kebahagiaan yang hakiki, penyesalan yang hakiki itu nanti pada hari kiamat. Itu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku, binasa aku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Salah milih teman. Tiba-tiba temanku ngajak aku bid'ah, ngajak aku syirik, ngajak aku untuk menyimpang dari sunnah. Menyesal dia nanti pada hari kiamat ini.
Celaka aku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Lalu dia mengatakan lagi, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh temanku itu telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, menjauhkanku dari Islam, dari pemahaman yang benar. Ba'da idz ja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia, mengingkari manusia. Itu. Masya Allah. Salah memilih teman akan berakibat fatal di dunia ini dengan tersesat dari jalan Allah. Dan akan menjadi penyesalan yang tidak ada gunanya nanti pada hari kiamat. Lalu bagaimana lagi dengan seseorang yang salah duduk di majelis ilmu, duduk di majelisnya para penyesat dan para penyeru kesesatan dengan mengatasnamakan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Jadi nanti mereka-mereka ini akan saling menjadi musuh pada hari kiamat. Ya, akan saling menjadi musuh. Mereka akan saling melaknat, saling mencaci. Ya, saling mencaci. Masya Allah. Bahkan di dalam surah Ibrahim itu disebutkan ketika syaitan berpidato kepada para pengikutnya, ya, sementara para pengikutnya menyalahkan syaitan. Ini gara-gara kamu ini kami tersesat semua. Setan enak saja menjawab, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan mencela aku, celah diri kamu sendiri. So, celah diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kamu tidak dapat menolong aku pun juga enggak dapat menolong kamu. Masya Allah. Menyesal. Saling laknat, saling caci, saling melontarkan tuduhan. Juga di dalam surah Az-Zukhruf menjelang ayat terakhir, Allah Ta'ala mengatakan, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab, persaudaraan atau pertemanan yang akrab, sahabat karib ketika di dunia, sebagian mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lain pada hari itu. Maksudnya hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pertemanan itu ada pertemanan yang nanti akan saling menjadi musuh pada hari kiamat. Ada pertemanan yang kekal abadi sampai ke surganya Allah. Ya tentunya orang-orang yang bertakwa, mereka membangun persahabatan mereka, pertemanan akrab mereka bangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di atas prinsip-prinsip Islam, di atas akidah yang benar, di atas tauhid, di atas sunnah. Tapi selain itu, pertemanan apapun semuanya akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Masya Allah. Terus kemudian, ini secara hukum asalnya ya, tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Tidak boleh kita sembarangan dalam mencari teman, memilih teman. Kita harus selektif. Memilih teman yang sepaham dalam urusan akidah, dalam urusan agama, semanhat seakidah. Gitu, tidak boleh keliru. Akan tetapi, bolehnya bagi ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah duduk berdebat serta membantah ahli bid'ah. Karena adanya maslahat yang lebih besar untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka dan memperingatkan mereka dari bahaya. Maka yang demikian itu tidak mengapa. Ini dikhususkan ahli ilmu. Namun yang perlu diingat adalah bahwa ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul berilmu. Dan dalam rangka memberikan nasihat kepada ahli bid'ah serta menjelaskan kebenaran kepada mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti Ibnu Abbas seorang diri yang duduk dan berdebat dengan Khawarij. Berapa orang itu? 4.000 atau 6.000 orang.
Separuhnya balik kepada Ahlus Sunnah, separuhnya tetap membelot dalam pemahaman Khawarijnya. Sampai akhirnya sebagian di antara mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh ahli ilmu. Karena Ibnu Abbas ya menguasai Quran 30 juz. Turjunamul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Ibnu Abbas. Nah, gini kan duduk ya. Ibnu Sobo ya. Itu Ibnu Abbas ya. Terus kemudian di antara kerusakan yang ditimbulkan disebabkan duduk bermajelis dengan pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah. Ini kita sebutkan ada 5 kerusakan. Di antara kerusakan yang pertama, bahwa duduk dengan mereka ahli bid'ah merupakan bahaya yang sangat besar. Karena syubhat-syubhat mereka akan masuk kepadanya sementara dia tidak dapat menolaknya. Ini bahaya salah satunya. Bagi orang awam dan para pelajar seperti kita ini. Jadi syubhatnya bisa masuk ke dalam hati tanpa kita sadari. Ya. Gak iso nolak akhirnya, gak iso bantah akhirnya. Akhirnya membenarkan kebatilan ahli bid'ah yang sudah masuk ke dalam hatinya. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, bahwa duduk dengan ahli bid'ah adalah perkara yang menyelisih perintah Allah agar meninggalkan duduk dengan mereka. Dari sini saja sudah menyalahi sudah. Sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar pelakunya. Seperti surat apa kemarin? Surat Al-An'am ya. Ya benar enggak? Surat Al-An'am. Yang ditafsirkan ya Al-An'am ya 141 dan juga ditafsirkan oleh Syaukani kemarin. Surat tadi An-Nisa ya, An-Nisa 141, kalau Syaukani Al-An'am 68. Itu merupakan dalil larangan duduk dengan ahli bid'ah. Itu. Jadi kalau seseorang duduk berarti menyelisih perintah Allah agar meninggalkan duduk dengan mereka. Dan hal itu juga merupakan penentangan kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk di sini, hati-hati ya. Termasuk di sini. Di mana beliau melarang duduk dengan mereka. Dan hal itu juga berarti mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu para salaf. Yakni orang-orang yang telah sepakat agar meninggalkan duduk dengan ahli bid'ah dan memperingati bahaya darinya. Sudah menyalahi, menyimpang dari prinsip agama. Ini kalau duduk, mendengarkan. Kerusakan yang ketiga, bahwa duduk dengan ahli bid'ah itu dapat menimbulkan perasaan cinta kepada mereka. Akhirnya kan seneng akhirnya. Kalau kadung seneng, masih keliru dibelani. Iya apa gak? Iya, dibelani wis. Karena sudah timbul perasaan cinta dengan ahli bid'ah disebabkan dia duduk bermudah-mudahan. Bahkan tidak mau sama sekali untuk membantah kerusakan mereka. Dengan alasan kita saling menghormati, toleransi. Itu akhirnya. Hal itu berarti sama saja meninggalkan perintah Allah agar membenci dan memusuhi mereka. Loh, kok aneh ada Ahlussunnah kok bergandengan tangan, ada perasaan cinta kepada ahli bid'ah, sementara ahli bid'ah sendiri sangat membenci Ahlussunnah. Saya kenyataannya ya, kenyataannya ahli bid'ah terhadap Ahlussunnah bagaimana? Kenyataan yang kita lihat saja di zaman kita sekarang. Ya, apa? Kenyataannya bagaimana? Mereka terhadap Ahlussunnah itu loh sangat membenci, sangat memusuhi, melontarkan fitnah-fitnah kepada Ahlussunnah. Menjuluki ahli fitnah dengan julukan-julukan yang tidak pantas untuk Ahlussunnah. Kalau dulu Jahm bin Safwan menuduh Ahlussunnah sebagai musyabbihah. Ya. Qadariyah menuduh Ahlussunnah sebagai Jabariyah. Itu. Insya Allah. Orang Murji'ah di zaman sekarang menuduh Ahlussunnah sebagai Khawarij takfiri. Masya Allah. Kok ada Ahlussunnah, katanya Ahlussunnah duduk bergandengan tangan dengan ahli bid'ah.
Berarti kan ada yang bermasalah ini. Ada yang bermasalah. Masya Allah. Itu bahaya yang ketiga. Bisa menimbulkan perasaan cinta. Akhirnya lek ngono kan gak mau membantah kesesatan mereka, kan gak mau akhirnya. Ditutup-tutupi. Maka jatuhlah mereka kepada dosa yang lain, menyembunyikan ilmu. Jadi yang perlu kita ingat ya, jadi satu kesesatan itu akan menyeret kepada kesesatan yang lain. Tidak dapat tidak ini. Ini konsekuensinya, ini sudah sunatullahnya hidup manusia. Yang keempat, bahaya yang keempat. Bahwa duduk dengan ahli bid'ah merupakan perkara yang membahayakan ahli bid'ah itu sendiri. Kalau awal-awal tadi membahayakan ahli sunnahnya, kalau yang keempat, bahaya yang keempat ini, itu membahayakan ahli bid'ah itu sendiri. Karena padanya ada penghalang wasilah yang disyariatkan oleh Allah supaya ahli bid'ah itu kembali ke jalan yang benar. Dan duduknya seseorang dengan ahli bid'ah menjadikan ahli bid'ah itu tertipu oleh perangkap setan dengan menganggap bahwa itu sebagai pembenaran dan dukungan kepadanya sehingga dia tetap mempertahankan kebatilannya. Disebabkan duduknya seseorang yang dikatakan ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ahnya terperangkap oleh setan. Sulit untuk mengakui kebatilannya. Karena dia menganggap duduknya ahlus sunnah itu sebagai dukungan dan pembenaran terhadap kebatilannya. Kira-kira ahlus sunnah ya apa tanggung jawab di akhirat ini? Tanggung jawab. Itu kalau dia seorang diri. Terus kalau dieloi siapa? Murid-muridnya. Bahkan didukung murid-muridnya. Siapa yang mentahdir gurunya akan dia bela mati-matian. Ya apa nggak dosa ini? Insyaallah. Kalau mungkin orang baru ngaji, awam, wajarlah membantah kayak gini nih. Karena dia belum mengerti dasar-dasar ilmu. Tapi kalau seseorang sudah terbiasa, terdidik dengan ilmu, bertahun-tahun ngaji, maksudnya sih gak paham masalah ini. Kan sangat menyedihkan. Yang kelima, bahaya yang kelima. Dan ini mungkin bahaya-bahaya yang lain ya. Bahwa duduk dengan ahli bid'ah menyebabkan orang lain akan berprasangka buruk kepadanya. Tidak dapat tidak ini. Loh kok gini ya, wong iki tibae kok gini. Katanya Ustadz anu tibae kok gini ya gitu. Insyaallah. Jadi duduknya dengan ahli bid'ah itu menyebabkan orang lain akan prasangka jelek kepadanya. Meskipun dia tidak terpengaruh dan tidak setuju dengan bid'ah-bid'ahnya para pelaku bid'ah. Jadi minimalnya itu membuat orang lain, ahlus sunnah yang lain itu berprasangka jelek kepadanya. Gitu. Dan selain itu dia telah menyelisih perintah Allah agar meninggalkan duduk dengan ahli bid'ah. Jadi ini bukan dosa kecil ini ya, dosa besar. Karena membahayakan dirinya dan kaum muslimin yang lainnya. Dan juga membahayakan ahli bid'ah itu sendiri. Sehingga ahli bid'ah sangat sulit sudah untuk bertaubat kepada Allah. Karena duduknya ahli sunnah itu dianggap sebagai pembenaran dan dukungan kepadanya. Gitu. Bener gak kira-kira ngomong gini? Nah, iyalah, kayak itu dibantah ini. Kenyataannya kayak gitu. Malah semakin menjadi-jadi ahli bid'ahnya. Gitu. Itu diantara pembahasan larangan duduk dengan ahli bid'ah. Sekarang poin yang berikutnya. Tanda-tanda ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Ini kita nukil dari Al-Wajiz fi Aqidati Salafi Saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari. Buku ini terkenal ya. Salah seorang ulama dari Turki. Dan buku ini diberikan takdim oleh beberapa kibar ulama di Saudi. Salah satunya Syekh Shalih Fauzan. Ini antum bisa beli bukunya ini. Bagus sekali bukunya. Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari ini. Ada beberapa tanda yang nampak pada mereka dan mudah diketahui. Tentunya mudah diketahui oleh siapa ini?
Tanda ahli bid'ah itu mudah diketahui oleh siapa? Ahli ilmu dan para pelajar ilmiah. Dan Allah telah mengkabarkan mereka di dalam kitabnya, sebagaimana Rasulullah juga mengkabarkan mereka di dalam sunnahnya. Yang demikian itu sebagai peringatan bagi umat dari mereka dan melarang dari mengikuti jalan mereka. Di sini ada 15 tanda disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari dalam kitabnya Aqidah Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf. Yang pertama, jahil terhadap tujuan umum syariat. Ya. Di antara bentuk kejahilan itu adalah memahami nas-nas syariat tidak seperti pemahaman salafus saleh. Jahil mereka. Yang kedua, di antara tanda mereka yang sangat menonjol, berselisih, berpecah belah, dan memisahkan dari jamaah. Di sini kita berikan catatan kaki, hakikat jamaah dalam Islam adalah jamaahnya para sahabat, radhiyallahu anhum jami'an. Siapapun yang mengikuti jamaah para sahabat, maka dia dikatakan jamaah meskipun sendirian, seorang diri. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud jamaah itu engkau senantiasa berada di atas kebenaran meskipun engkau sendirian. Nah, ahli bid'ah salah satu tanda yang sangat menonjol dari mereka itu memisahkan dari jamaah para sahabat, tidak mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat. Ini yang paling menonjol di antara mereka. Ya. Masya Allah. Suka berpecah belah mereka ini. Yang ketiga, suka berbantah-bantahan dan permusuhan dalam perkara-perkara yang telah jelas. Gitu ya. Jadi apa yang nggak sesuai dengan hawa nafsunya mereka bantah. Mereka membangun permusuhan di atas hawa nafsu mereka. Pertama al-wala wal bara di atas hawa nafsu mereka, bukan di atas dalil. Sehingga mereka berbantah-bantahan dan permusuhan atas dasar hawa. Kan begitu ahli bid'ah. Bukan atas dasar dalil. Membangun loyalitas, membangun barok, berlepas diri, kebencian, itu bukan di atas dalil tapi di atas hawa. Yang keempat, di antara ciri yang menonjol dari mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Ini semua ahli bid'ah nggak bisa lepas ini. Mengikuti hawa nafsu. Sudah contoh paling mudah. Ahli bid'ah dari kalangan tokoh-tokoh mereka yang sekolahnya sampai luar negeri, LCMA. Tentunya kan mereka paham bahasa Arab. Mereka juga mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah. Mereka juga tahu kitab-kitab ulama salaf. Tapi kenapa mereka masih saja mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya? Apa kalau itu bukan hawa nafsu, apa sudah? Mereka tahu kitab-kitab para ulama terdahulu, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan lain-lain. Menulis kitab masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka sepakat Allah di atas langit. Tapi kenapa kok mereka masih saja mengingkari? Apa kalau itu bukan namanya hawa nafsu? Nah itu. Mereka bukan gak ngerti bahasa Arab, lulusan luar negeri kok. Masa gak iso bahasa Arab? Sebagian mereka juga doktor. Kan gak mungkin, mustahil. Ini diantara salah satu ciri yang menonjol di antara mereka. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Menutupi kebenaran. Itu. Yang kelima, mendahulukan akal daripada nas. Ini juga yang paling menonjol dari mereka. Kalau ada nas yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka, kalau itu berkenaan dengan hadis, sebagian mereka dhaifkan. Sanadnya dhaif. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena tidak sesuai dengan akal. Tapi kalau mereka tidak berani untuk menolak, karena itu ada dalam Bukhari Muslim, ada dalam nas Al-Quran, maka alternatif yang lainnya adalah mentakwil. Lebih mendahulukan akal daripada nas. Dan ini juga merupakan sumber kerusakan yang sangat besar di tengah-tengah umat ini.
tengah-tengah umat ini. Yang keenam, tidak mengerti sunnah. Jahil terhadap sunnah. Ini ya, jahil terhadap sunnah. Jadi mereka sendiri gak ngerti sunnah itu apa. Yang ketujuh, tenggelam dan berlarut-larut dalam mendalami ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang masih samar. Itu. Seperti contohnya ayat-ayat yang jelas. Yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala di atas langit kan begitu banyak. Ayat-ayat dinamakan ayat-ayat apa lawan dari mutasyabihat? Muhkamat. Muhkamat. Begitu banyak. Sabbihisma rabbikal a'la, aamintum man fis sama. Nabi bertanya kepada budak jariah, aina Allah, dan yang lainnya begitu banyak. Sebagian ahli bid'ah berlarut-larut dalam ayat-ayat atau nas-nas yang mutasyabihat. Ketika Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada seorang hamba tatkala dia sujud. Ahli bid'ah berlarut-larut dalam memahami ayat mutasyabihat ini. Sehingga akhirnya akal mereka ceburkan ke dalam ayat mutasyabihat. Tidak mereka kembalikan kepada ayat muhkamat. Maka ahlu sunnah ketika mendapati ayat-ayat mutasyabihat, nas-nas mutasyabihat, mereka kembalikan kepada nas-nas muhkamat. Tidak berlarut-larut dalam mutasyabihat. Oh, kalau Allah dekat ketika kita sujud, berarti Allah di karpet lah. Enggak. Kan itu ya, ngomongan itu loh sing kumis. Iya gak? Oh, nah itu YouTube. Insya Allah. Kejahilan. Allah di bawah karpet hari ini. Ngomong kayak gitu loh. Iya. Karena Wahabi meyakini Allah di atas langit. Sementara hadis ini mengatakan dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud. Dia berlarut-larut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Akhirnya menyebabkan dia tersesat, menyimpang. Itu. Yang kedelapan, mempertentangkan sunnah dengan Al-Quran. Mempertentangkan sunnah dengan Al-Quran. Atau mempertentangkan antara satu nas dengan nas yang lainnya. Kalau mereka meyakini ini seolah-olah ada pertentangan, mereka palingkan salah satu nas dari makna yang sebenarnya. Insyaallah. Yang kesembilan, di antara ciri dan tanda mereka yang menonjol, berlebihan dalam mengagungkan tokoh-tokoh tertentu. Ya, berlebihan dalam mengagungkan tokoh-tokoh tertentu. Ta'assub. Tidak mau meninggalkan pendapat tokoh yang menyalahi kebenaran. Ini ciri dari ciri ahli bid'ah. Ashabiyah. Yang ke-10, berlebihan dalam beribadah. Ini ciri ahli bid'ah. Berlebihan dalam beribadah. Yang ke-11, menyerupai orang-orang kafir. Ya, menyerupai orang-orang kafir. Yang ke-12, di antara ciri mereka, dan ini juga yang paling menonjol, yang sering kita tahu, memberikan julukan-julukan buruk terhadap Ahlus Sunnah. Sejak zaman dahulu hingga hari ini. Bahkan memberikan julukan Nabi SAW adalah orang yang tidak adil dalam membagi harta ghanimah. Siapa itu? Dzul Khuwaisirah. Tokohnya siapa ini? Khawarij. Kakek moyang Khawarij. Demikian seterusnya sampai hari ini. Zaman sekarang orang-orang Khawarij menuduh Ahlus Sunnah apa? Murji'ah, penjilat. Karena ketaatan mereka kepada pemimpin yang sah. Serta sabar terhadap kezalimannya. Khawarij menuduh Murji'ah, Khawarij apa? Penjilat. Nah itu, Masya Allah. Orang Murji'ah menuduh Ahlus Sunnah sebagai Khawarij takfiri. Ini mengkafir-kafirkan orang. Masya Allah.
Saya sering mengatakan Ahlus Sunnah harus berada di pertengahan. Baina al-batilaini, di antara dua kebatilan. Al-ghulu wal ifrat. Al-ifrat wa tafrid. Insyaallah. Yang ke-13, membenci Ahlus Sunnah serta memusuhi mereka. Karena mereka Ahlus Sunnah membawakan hadis-hadis Nabi SAW serta menghina mereka. Ini ciri ahli bid'ah. Dalam semua bab-bab akidah. Kalau kita membawakan hadis-hadis dari Nabi SAW, kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah, serta sabar atas kezalimannya, maka orang-orang Khawarij menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Murji'ah, penjilat, dan lain-lain. Kalau kita membawakan hadis-hadis tentang kafirnya orang-orang yang berhak untuk dikafirkan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, maka orang-orang Murji'ah menuduh Ahlus Sunnah sebagai takfiri, serampangan, gitu. Insyaallah. Padahal yang dibawakan qala Allah wa qala Rasul, ini dasarnya seperti itu. Ketika Ahlus Sunnah menyampaikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, menetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, maka orang-orang Mu'attil akan menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbih. Oh, ini musyabbiha, ini orang Salafi Wahabi ini musyabbiha. Insyaallah. Demikian seterusnya. Jadi memberikan julukan-julukan yang jelek kepada Ahlus Sunnah. Memusuhi Ahlus Sunnah serta menghina mereka. Itu. Terus yang ke-14, di antara ciri mereka, mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka tanpa dalil. Ini ya, ada tulisan tanpa dalil. Ini penting ini. Berarti konsekuensinya ada orang yang harus dikafirkan berdasarkan dalil. Gitu. Kita mengkafirkan orang Islam ya gak boleh, sepakat kita. Tapi juga jangan memuslim-muslimkan orang kafir. Orang yang jatuh kepada kekafiran. Gitu. Yang ke-15, meminta pertolongan kepada penguasa dan pemerintah untuk memusuhi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini contohnya seperti siapa ini? Poin ke-15 ini. Di zaman siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Mu'tazilah. Jadi Ibnu Abi Du'ad mendatangi pemimpin khalifah saat itu untuk menghasutnya agar dia memusuhi Ahlus Sunnah. Memaksa Ahlus Sunnah untuk mengikuti faham Mu'tazilahnya. Ini ciri sudah. Mereka suka mendekati pemerintah, menjilat pemerintah untuk memusuhi Ahlus Sunnah. Disebabkan Ahlus Sunnah menyampaikan kebenaran kepada manusia. Nah, itu. Ini 15 di antara sifat yang sangat menonjol dalam diri ahli bid'ah. Ya mungkin sampai sini dulu. Ini kalau dilanjutkan panjang. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada saya tutup. Ya mungkin sampai sini dulu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, di atas Islam. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.